sobat pencinta film, jumpa kembali bersama Asep di sini. Melanjutkan video sebelumnya, kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Kingsman: The Golden Circle yang rilis pada tahun 2017. Film ini mengisahkan perlawanan agen Kingsman dengan kartel narkoboy terbesar di dunia. Bagaimanakah keseruannya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka kembali dengan memperkenalkan jagoan kita, Eggsy. Sekarang dia telah resmi bergabung menjadi agen Kingsman menggunakan nickname Agen Galahad, menggantikan Harry. Eggsy yang baru saja keluar dari toko jahit Kingsman tiba-tiba dihampiri oleh Charlie, mantan kandidat Kingsman yang gagal. Dia membawa serta pasukannya. Pertarungan pun tak terelakkan. Charlie yang sekarang jauh lebih tangguh. Ia dibekali dengan lengan robot bionik yang kuat, sehingga membuatnya lebih mendominasi pertarungan sampai pada akhirnya kejar-kejaran sengit pun masih terus berlanjut di tengah keramaian kota London. Merlin pun membantu mengamankan lalu lintas dan mengarahkan ke area sepi agar Eggsy bisa melepaskan tembakan. Eggsy akhirnya bisa memasuki area taman yang sepi dan tembakan penghancur pun dilepaskan. Namun, ia belum aman karena polisi sedang mengejarnya. Akhirnya, Eggsy masuk ke dalam danau, dan di sana ada tempat rahasia milik Kingsman. Namun satu hal yang mereka tidak sadari, lengan bionik milik Charlie yang tertinggal ini ternyata bisa dikendalikan dari jarak jauh, sehingga lengan ini bisa meretas dan masuk ke dalam sistem jaringan Kingsman. Dan ini akan menjadi awal dari mimpi buruk. Lalu kita diperlihatkan tentang kehidupan pribadi Eggsy yang nampak bahagia. Dia dikelilingi teman-teman dan pacarnya yang kita sebut saja Putri. Dia adalah seorang putri Skandinavia dari Swedia yang ada di film pertama. Eggsy berencana akan menemui orang tua Putri esok hari. Lalu, ia menitipkan rumah dan si anjing kepada temannya yang bernama Brandon selama dia pergi ke Swedia. Lalu kita dibawa ke sebuah tempat terisolir yang berada di atas gunung, yang merupakan markas dari seorang bandai narkoboy terbesar di dunia. Inilah dia, Poppy. Ia menamai kelompoknya dengan nama Lingkaran Emas. Si Om ini adalah anak buah Poppy. Ia membawa anggota baru yang bernama Angel. Kemudian, Poppy mengetahui bahwa si Om telah mengecewakannya, sehingga ia menyuruh Angel memasukkannya ke dalam mesin penghancur daging sebagai ujian kesetiaan dan kepatuhan untuknya. Sontak saja si Om ketakutan dan berniat untuk melarikan diri. Namun, dihadang oleh anjing robot penjaga milik Poppy. Saat si Om lengah, Angel pun membogemnya dan kemudian memasukkannya ke dalam mesin penggiling. Setelah itu, Poppy menyuruh Angel pergi ke salon yang ada di sebelah untuk berdandan. Beralih pada Eggsy yang berangkat ngantor, ia menemui sang pimpinan Kingsman yang bernama Arthur. Di sana sudah ada Roxy yang menunggunya. Kemudian Merlin masuk untuk menjelaskan tentang penyerangan yang sebelumnya menimpa Eggsy. Telah dikonfirmasi bahwa orang yang menyerang Eggsy malam itu adalah Charlie, kandidat Kingsman yang gagal. Lalu diperlihatkan kejadian di film pertama saat Eggsy menyetrumnya. Karena kejadian tersebut, kepala Charlie tidak meledak seperti yang lain dikarenakan implan chipnya rusak akibat disetrum. Ia hanya kehilangan pita suara dan satu lengannya. Roxy menambahkan, ia mendapatkan informasi dari hasil otopsi mayat pasukan Charlie yang mengejar Eggsy pada malam itu. Diketahui, mereka bukanlah tentara bayaran biasa, karena sidik jari mereka dihapus dan mahkota giginya dihaluskan. Dari hasil penelusuran pelacakan wajah, tak ada hasil yang bisa didapatkan. Mereka mempunyai tanda yang sama, yaitu tato lingkaran emas 24 karat. Kembali pada Angel yang tengah berdandan di salon. Ia dilayani oleh robot wanita, dan inilah dandan yang dimaksud.
ke Swedia, terlihat Exi sedang makan malam bersama putri dan calon mertuanya. Di waktu yang sama di rumah Exi, si anjing terus saja menggonggong ingin masuk ke kamar Exi, dan dengan pelontongnya, Brandon membukakan pintu untuk si anjing. Brandon tak sengaja membuka tempat penyimpanan senjata rahasia milik Exi. Lalu dengan polosnya, Brandon mengambil kacamata dan granat yang mirip korek api. Saat dia mencoba kacamata itu, otomatis dia terhubung dengan Exi, dan sialnya, Brandon mencoba akan sebat menggunakan granat korek itu. Lalu yang terjadi? Put it down. What this? I said, shut it now. Alright, mate, show your boots. Dan kemudian bencana terjadi. Dalam serangan mendadak, markas Kingsman dihancurkan oleh misil-misil mematikan. Ini bukan sekedar serangan biasa, melainkan serangan terencana yang menghancurkan semua agen Kingsman hanya dalam satu malam. Ternyata ini adalah ulah Poppy dan Charlie. Poppy berhasil mendapatkan alamat seluruh markas dan kediaman agen Kingsman dari lengan Charlie yang tertinggal di adegan awal. Atas keberhasilannya, Poppy menghadiahkan Charlie lengan robot yang baru yang jauh lebih kuat. Let's see if your game improves. Kembali pada Exi yang mengunjungi kediamannya yang telah hancur. Kini, Kingsman hanya menyisakan Exi dan Merlin. Merlin bisa selamat karena alamatnya tidak jadi satu dengan pusat data para agen. Sehingga sekarang, mereka harus mengikuti protokol kiamat. Lalu, mereka pergi ke suatu tempat. Merlin membuka berangkas rahasia menggunakan medali Kingsman. Dan isinya adalah hanya sebotol whisky. Tak ada apapun lagi. Bingung langkah selanjutnya bagaimana? Mereka memilih menikmati whisky itu sampai kebablasan. I think we should drink a toast to our fallen comrades. To Roxy. Roxy. Kemudian Exi melihat petunjuk. Di botol itu tertulis minumannya disuling di Kentucky, di mana huruf K-nya menggunakan logo Kingsman. Singkat cerita, mereka pun tiba di pabrik minuman itu. Mereka berhasil meretas sistem keamanan biometri dan bisa masuk dengan mudah. Alat yang Merlin gunakan menunjukkan adanya ruangan di dalam tong tersebut. Ia pun berusaha akan membongkarnya. Akan tetapi, isinya hanya anggur. Tak lama kemudian, datang seseorang bernama Tequila. Dan pertarungan pun tak terelakkan. Y'all ain't never heard of knocking before you enter. So what you going to get down on your knees and tell me who you really work for? Di luar dugaan, ternyata Tequila dapat dengan mudah menumbangkan Merlin dan Exi. Disinilah Exi dan Merlin sekarang terikat dan diinterogasi. Mereka tetap tutup mulut atas identitas asli mereka sampai kemudian ya, betapa terkejutnya mereka saat mengetahui ternyata Harry masih hidup. Saat Tequila akan menembak Harry, seorang wanita cantik masuk. Kita panggil saja Bunga. Bunga sudah mengetahui siapa Exi dan Merlin karena telah membuka loker skenario kiamat dan menemukan payung itu di dalamnya. Lalu, Tequila meminta maaf dan memperkenalkan. Mereka adalah agen Statesman, Biro Intelijen Independen sama seperti Kingsman. Exi dan Merlin langsung bergegas menemui Harry. Makin terkejut lagi mereka karena ternyata Harry rupanya tidak mengenali mereka sama sekali. Harry. Hello. Hello, Mike. Harry. How do you do? Harry, look at me. It's good to see you. Lalu kita dibawa ke adegan film sebelumnya. Saat itu, Bunga menyadari ada sesuatu yang janggal, yaitu terdapat gelombang frekuensi rendah yang ekstrim di gereja daerah Kentucky. Memang pada saat itu, Valentine sedang menguji SIM card-nya. Bunga dan Tequila pun menuju ke lokasi. Di sana, sudah ada Harry yang terkapar. Bunga mencoba menyelamatkan nyawa Harry menggunakan gel alpha untuk melindungi otak dan memperbaiki jaringan yang rusak. Namun efek sampingnya, Harry harus menderita amnesia dan kembali pada ingatan masa mudanya. Tapi, tidak menutup kemungkinan untuk memulihkan kembali ingatannya. But now you guys are here, there's a good chance we can bring him back. Kembali ke markas Poppy, ternyata dia menculik penyanyi terkenal Elton John. Dia terinspirasi dari Valentine. Tak lama kemudian,
Poppy menyadari Elton mengalami ruam biru. Ternyata hal itu diakibatkan karena ia mengkonsumsi narkoboy buatan Poppy yang telah dicampur dengan virus. Ternyata Elton John mendapatkan barang haram itu dari Angel, anggota baru itu. Padahal aturan Poppy adalah anggotanya dilarang mengkonsumsi narkoboy buatannya. Kembali pada Exi yang menemui pimpinan statement, dia bernama Cem. Exi menerangkan dia telah menganalisa bahwa apa yang telah menimpa Kingsman pasti ada rencana besar di belakangnya. Exi menduga ini adalah ulah kartel narkoba karena nama lingkaran emas terus saja muncul. Exi yang telah mengetahui bahwa Charlie adalah komplotan mereka, dia akan memulai mencari petunjuk melalui mantan pacar Charlie yang diyakini masih saling berhubungan. Exi akan memulai aksinya bersama Tequila. Namun ternyata Tequila mengalami ruam biru. Ia pun bergegas untuk berobat. Dan ini agen Whiskey. Dia yang akan menjadi partner Exi. Kind of mission. I'm sending my jet to pick you up. Beralih pada Harry yang sedang diuji untuk memulihkan ingatannya dengan cara seperti dites saat ujian Kingsman. Apakah cara ini akan berhasil? Sorry to do this. Ternyata cara ini masih belum berhasil mengembalikan ingatan Harry. Kembali pada Exi dan Whiskey, mereka harus melepaskan pelacak yang berada di ujung balon pengaman kecil itu ke dalam tubuh mantan Charlie. Singkat cerita, mereka sudah menemukan keberadaan mantan Charlie. Dia bernama Clara. Whiskey mencoba merayunya, namun nampaknya Clara tidak tertarik. Kemudian, Exi datang seolah menyelamatkan Clara dari buaya. Dan ternyata, trik klasik ini berhasil. Di saat yang sama, Exi menyadari beberapa orang di sana sudah mengalami ruang biru seperti yang dialami Tequila. Ia mengirim laporan tersebut pada Merlin, yang ternyata kasus seperti ini sudah banyak dialami oleh banyak orang di seluruh penjuru dunia. Diperlihatkan kondisi Tequila yang sedang dirawat. Ternyata ia termasuk agen yang nakal. Ruang biru yang dideritanya sudah pasti akibat dia mengkonsumsi barang haram. Beralih ke markas Poppy, terlihat dia memanggil Angel untuk menghadapnya. Itu karena Poppy telah mengetahui bahwa Angel sudah melanggar peraturan dengan menggunakan barang buatannya dan diberikannya pada Elton. Sehingga inilah akibatnya. Malam pun tiba. Terlihat Clara yang nampaknya sudah ingin bercocok tanam. Namun, Exi adalah tipikal pria sejati yang setia. Ia menghubungi Putri terlebih dahulu, meminta izin untuk bercocok tanam demi kepentingan misinya. Tentu saja, hal tersebut membuat Putri kesal dan ngambek. Alhasil, ia pun langsung menutup teleponnya. Exi pun melancarkan aksinya. Ia segera memasang balon pengaman kecil itu ke dalam jarinya dan mencari lubang lendir untuk melepaskan pelacak yang ada di benda tersebut. Good work, Exit. Tracker fully functional. Terlihat Putri yang galau sedang menenangkan dirinya dengan cara mengkonsumsi barang haram. Tentu saja, ini akan menjadi malapetaka baginya. Exi kemudian menghampiri Harry, membawakan anjing yang mirip seperti anjing peliharaannya dahulu. Kemudian, Exi menodongkan senjata pada anjing tersebut. Hal ini Exi lakukan sebagai upaya untuk mengembalikan ingatan Harry. Akankah cara ini berhasil? It was a blank! Yes, Harry, yes! It was a fucking blank! That's right, it was a blank! Exit? Hello, Harry. Ya, ternyata itu berhasil membuat ingatan Harry kembali. Akhirnya, mereka berkumpul di warkop. Harry diberikan kembali peralatan canggihnya, seperti jam tangan dan kacamata baru. Namun tiba-tiba, ada bapak-bapak sojagoan yang ujuk-ujuk mengusir mereka dan berkata tidak sopan. Kemudian, Harry pun beraksi persis seperti kejadian di film pertama. Akan tetapi, Or are we going to... Oh, you picked the wrong ingatan Harry memang sudah kembali, namun tidak dengan kemampuan bertarungnya. Tak lama kemudian, Poppy muncul di televisi. Ia
menyampaikan pesan khususnya untuk Presiden, bahwasannya Poppy mengundangnya untuk berunding karena dia telah menyandra banyak orang. Sandra yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang sudah terinfeksi narkoboy buatannya. Bahwasannya narkoboy buatan Poppy sudah dimodifikasi dengan sebuah virus di semua varian barang haram buatannya yang sudah tersebar. Bagi mereka yang sudah terinfeksi, inilah yang akan terjadi. Setelah masa inkubasi singkat, gejala tahap 1 adalah munculnya ruam biru. Selanjutnya, gejala tahap 2 yang disebut mania. Saat virus memasuki otak, mereka akan berhalusinasi, mulai menari, dan sulit mengontrol dirinya. Tahap ketiga adalah kelumpuhan, di mana otak akan mengalami penyerangan yang dahsyat dari virus tersebut. Setelah ototoraks terinfeksi, penderitanya akan kesulitan bernafas dan mengarah pada kematian dalam waktu 12 jam. Kabar baiknya, Poppy sudah mempunyai obat penawarnya yang 100% sudah teruji mampu menyembuhkan. Obat penawar itu siap disalurkan ke seluruh dunia jika keinginannya disepakati oleh Presiden. Pertama, Poppy ingin melegalkan narkoboy di seluruh dunia selamanya. Dan yang kedua, dia ingin dirinya dan semua rekan-rekannya kebal hukum. Bersyukurlah bagi kalian yang tidak menyentuh barang haram. Sesungguhnya, itu adalah cara menjolimi diri sendiri. Siaran itu pun ramai dan viral di seluruh dunia. Banyak rumah sakit dan puskesmas overload akibat membeludaknya korban narkoboy itu yang sudah mengalami tahap pertama. Dan tak sedikit pula yang sudah memasuki tahap kedua, termasuk agen Tequila. Sementara itu respon Presiden, ia malah setuju dengan banyaknya korban atas barang haram tersebut. Dia malah senang karena negaranya akan bersih dari pengguna narkoboy. Tentu saja si asisten tidak setuju karena ini menyangkut jutaan nyawa manusia. Dan mungkin di antara mereka baru hanya coba-coba dan masih banyak yang belum cukup umur. Sementara itu, agen Bunga berhasil mendapatkan percakapan Clara dengan Charlie. Ternyata Clara juga mengalami ruam biru. Charlie pun menyuruhnya pergi ke sebuah laboratorium yang berada di Italia untuk mendapatkan penawarnya. Atas petunjuk itu, Cem menugaskan Exy, Harry, dan Whiskey menuju ke lokasi yang dimaksud. Singkat cerita, Clara sudah berada di lab yang dimaksud. Ia pun langsung meminum penawar virus itu. Dan para agen terlihat sudah berada di sana. Exy dan Whiskey akan berangkat ke lab itu, sedangkan Harry akan standby di ruang kendali. At the controls, in position. Keep this cable car here till we get back. Roger that, Exy. Akhirnya, Exy dan Whiskey menemukan tempat penyimpanan obat penawar itu. Dengan santai, Exy mengaku orang Singapura yang bernama Wu Ting Feng untuk mengambil penawar tersebut. Sampai pada akhirnya, Charlie menyadari kedatangannya, pun dengan Clara yang mengenalinya. Exy akhirnya berhasil mengambil satu botol penawar untuk sampel dan bergegas kabur dari sana. Akhirnya, mereka berhasil masuk kereta gantung. Namun tak lama kemudian, Enjoy the ride. Bruv. Things are dead. Control's gone. Everything's in shutdown. You're on your own, Exy. Christ, what the hell is that? mereka pun berkumpul di tempat yang telah ditentukan. Akhirnya, Harry tiba diiringi dengan pasukan Poppy yang masih terus memburu mereka. Namun yang terjadi, satu-satunya sampel penawar mereka pecah akibat ulah Whiskey, dan ketegangan pun terjadi. Whiskey keluar untuk melawan pasukan itu dibantu oleh Exy, namun Harry menahannya. Harry mencurigai Whiskey yang sepertinya dia berada di pihak Poppy. Exy pun tak percaya akan hal itu dan mengira bahwa Harry masih belum sembuh dan otaknya masih bermasalah. Harry pun menepis tuduhan Exy bahwasanya ia sedang tidak berhalusinasi dan sadar atas apa yang dia lihat dan dikatakannya. Mereka hanya berdiam diri, membiarkan Whiskey beraksi sendirian sampai pada akhirnya Whiskey berhasil menghabisi puluhan pasukan itu seorang diri. Belum selesai sampai di situ,
pasukan Poppy kembali berdatangan. Kali ini mereka semua membawa machine gun. Eggsy dan yang lainnya pun terkepung di sana. Saat Whiskey meminta senjata milik Harry, tiba-tiba ya, tanpa ragu, Harry melepaskan tembakan pada Whiskey. Dan sekarang mereka dibombardir oleh pasukan Poppy. Akankah mereka dapat mengatasinya? What is wrong with you? Broke the vial on purpose! Face! Harry yang cerdas dan sudah berpengalaman mampu mengalahkan mereka semua dengan sekejap. Eggsy pun segera memberi pertolongan pertama untuk Whiskey menggunakan Alpha Gel. Eggsy berniat kembali ke lab untuk mengambil sampel obat penawar itu, akan tetapi Charlie memilih menghancurkan lab penyimpanan penawar itu karena akan membahayakan lingkaran emas karena sudah ketahuan. Kemudian, Eggsy menugaskan Merlin dan Bunga untuk mencari informasi mengenai nama yang didapatnya, yaitu Wu Ting Feng dari Singapura. Mereka pun mendapatkan informasi dari Wu Ting Feng. Saat mereka mengecek emailnya, terdapat pesan dari Poppy yang isinya terdapat titik koordinat. Ternyata titik koordinat itu mengarah ke Kamboja. Ya, itu adalah lokasi markas Poppy. Sementara itu, berita menyiarkan bahwa pemerintah mendesak para korban lingkaran emas untuk segera melapor ke lapangan stadion yang dialihfungsikan sebagai rumah sakit darurat. Lalu diperlihatkan ke kediaman presiden yang ternyata si asisten adalah salah satu pengguna barang haram itu dan dia sudah memasuki tahap ke-1. Beliau menjelaskan bahwa dia terpaksa menggunakan barang haram itu akibat stres, terus bekerja selama 20 jam sehari tanpa libur. Namun, Pak Presiden yang tak manusiawi ini tak mau mendengar alasan apapun. Alhasil, si asisten pun dikurung di dalam stadion yang katanya rumah sakit itu. Dan di sanalah para korban lingkaran emas dikumpulkan. Beralih ke markas Tetesmen, terlihat Whiskey yang sudah dirawat dan kondisinya kian membaik. Harry mengakui perbuatannya bahwa dialah yang telah menembak Whiskey karena dia rasa menentang misi ini. Harry juga tahu sebetulnya Presiden menginginkan para korban itu mati. Untungnya, Merlin mempercayai Harry. Tak lama kemudian, Eggsy menerima telepon dari kekasihnya yang ternyata dia menggunakan barang haram Poppy. Betapa terkejutnya Eggsy melihat apa yang terjadi pada kekasihnya, sehingga Eggsy semakin menggebu-gebu untuk mendapatkan obat penawar itu. Kini, mereka bersiap menuju Kamboja. Bollocks, we haven't got time for anything. I'm leaving now, with or without you. Di momen ini, Eggsy jujur kepada Harry bahwa dia mempunyai seorang pacar yang sebetulnya hal itu melanggar aturan Kingsman. Tapi ternyata Harry tak mempersalahkan hal itu karena menurut Harry, dengan adanya orang terdekat, kamu akan merasa lebih berharga dan lebih berarti. Kembali pada agen Whiskey yang telah sadar, ia menjelaskan pada Bunga bahwa Harry lah yang telah menembaknya. Saat ditanya kenapa dia melakukannya, Whiskey tidak bisa menjawab. Ia mengalihkan dan akan menyusul ke Kamboja. Get the silver pony on the runway and ready to take off. Sementara itu, berita menyiarkan bahwa para korban lingkaran emas sudah memasuki tahap ketiga, yaitu kelumpuhan. Dalam pernyataannya, Presiden berjanji dan telah mengerahkan segala kemampuannya untuk mempercepat bernegosiasi dengan Poppy dan akan menyelamatkan para korban. Yang padahal, Presiden hanya mengulur waktu dan akan membiarkan para korban lingkaran emas itu mati. Singkat cerita, Eggsy dan yang lain sudah sampai di hutan belantara Kamboja. Saat mereka sudah sampai lokasi, tiba-tiba sial bagi Eggsy yang harus menginjak ranjau. Untungnya, Merlin bisa mengatasi hal tersebut sampai pada akhirnya The count of 3. I want you to... gantian, Merlin menginjak ranjau yang sama. Namun sayang, semprotan pembeku itu sudah habis. Merlin pun memilih jalan mengorbankan diri, seperti yang dilakukan oleh almarhum ayah Eggsy. Dan inilah yang terjadi.
menghabisi semua pasukannya, kini tersisa Charlie dan Poppy. Charlie kabur membawa koper yang berisi kode akses untuk melepaskan drone yang membawa penawar itu. Dia pun dikejar oleh Eggsy, sedangkan Harry kini dia harus berhadapan dengan anjing robot. Pertarungan babak kedua pun dimulai. Eggsy dibuat sangat kewalahan menghadapi Charlie yang dibekali lengan robot yang sangat kuat, pun dengan Harry yang kesulitan menghadapi anjing robot itu. Saat Harry dalam kondisi terdesak, untungnya Elton datang menyelamatkan. Si anjing yang mendeteksi Elton sebagai teman pun seketika berhenti menyerang. Begitupun dengan Eggsy. Saat sudah terdesak, ia terselamatkan oleh jam tangan canggihnya yang ternyata dapat meretas lengan robot milik Charlie. Dan inilah yang terjadi. Harry pun memanfaatkan kesempatan ini untuk dapat menghabisi si anjing robot. Robot itu pun berhasil dihancurkan. Tapi ini semua belum selesai, karena masih ada satu anjing lagi yang harus Harry hadapi. Harry pun berlari ke dalam salon. Ia sangat dibuat kerepotan oleh si anjing. Beralih pada Charlie yang masih belum menyerah, ia melepaskan lengan robotnya dan akan menghadapi Eggsy dengan tangan kosong. Untuk mengimbanginya, Eggsy pun akan melawannya menggunakan satu tangan. Pertarungan pun kembali berlanjut. Tak butuh waktu lama, Charlie berhasil dikalahkan. This is for Kingsman, for Roxy, and for Merlin. Sementara itu, Harry yang telah terpojok, dia melihat peluang, yang kemudian ditumpahkannya emas panas itu pada si anjing, dan si anjing pun berhasil dikalahkan. Sekarang, pasukannya sudah benar-benar habis, menyisakan Poppy seorang diri. Dia dipaksa untuk memberikan kode aksesnya, namun Poppy bersikeras tidak mau memberitahu sampai akhirnya senjata pamungkas pun digunakan. Eggsy menyuntikkan narkoboy yang telah dimodifikasi agar efeknya muncul lebih cepat. Poppy pun didesak untuk segera memberikan kode aksesnya agar dia bisa selamat juga. Sampai akhirnya, Poppy memberikan kode itu, akan tetapi dia harus tewas karena overdosis. Saat Harry akan memasukkan kodenya, tiba-tiba... So? Ya, agen Whiskey sudah tiba di sana dan ternyata benar dugaan Harry bahwasanya dia telah berkhianat. Whiskey melakukan ini karena perbedaan prinsip semata. Ternyata Whiskey ingin para pengguna narkoboy itu mati karena gara-gara para pemakai itulah istrinya yang kala itu sedang mengandung harus tewas akibat terjebak dalam situasi adu tembak yang terjadi di swalayan pada saat perampokan yang dilakukan oleh sekelompok para pengguna narkoboy. Atas dasar itu, Whiskey menganggap jika dunia tanpa orang-orang seperti itu akan terasa damai, dan dia ingin membalas dendam pada dunia yang dianggapnya rusak oleh narkoboy. Kemudian, pertarungan final battle yang epik pun pecah. Walaupun 2 versus 1, Eggsy dan Harry dibuat sangat kewalahan menghadapi Whiskey yang sangat lincah. Lalu dengan kerja sama tim yang epik, akhirnya mereka berdua pun bisa mengalahkan Whiskey dengan cara yang cukup sadis. Dengan kekalahan Poppy dan Whiskey, dunia akhirnya terselamatkan, dan obat penawar virus itu pun berhasil disebarkan ke seluruh dunia. Para korban lingkaran emas itu pun mulai sembuh dan kembali ke rumah dalam pelukan hangat keluarga mereka. They or their loved ones were saved. Asisten presiden pun mengadakan jumpa pers dan membuka kebusukan presiden yang pada dasarnya dia menyetujui kematian jutaan orang korban lingkaran emas itu dan telah berbohong pada masyarakat, dan akhirnya dia pun ditangkap. Beralih ke markas Statement, Cem mengumumkan bahwa dia telah membeli pabrik penyulingan di Skotlandia dan kini Kingsman telah bergabung dalam industri minuman. Kingsman pun mulai dibangun ulang oleh bantuan Statement. Selain itu, Bunga juga telah terpilih menjadi agen lapangan menggantikan Whiskey.
Champ? Agent Whiskey. Agent Whiskey. Film ditutup dengan Exy dan Putri yang akhirnya menikah. Acara ini diakhiri oleh Champ, Tequila, Bunga, dan Elton John. Sungguh penutup yang manis. Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan sekali-kali menyentuh narkoboy. Ingat, kenikmatannya hanya sesaat, namun penderitaannya akan sangat panjang. Apalagi kalau uang kalian pas-pasan yang nantinya pasti akan berujung pada tindakan kriminal. Takutlah engkau kepada hal-hal yang haram, niscaya engkau menjadi orang yang paling hebat ibadahnya. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Kalau kamu suka dengan konten ini, jangan lupa like, dislike juga nggak apa-apa. Dan silahkan subscribe karena itu gratis dan bisa membuat saya lebih semangat konten. Terima kasih untuk sobat yang sudah menonton. Semoga kalian termasuk golongan orang-orang yang sabar jika sudah mencuci kendaraan malah turun hujan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.